ya, Mi? Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulaikan acara kebaktian kita, mari kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita, mari kita membuka lagu Sion Delisi lengkap kita, halaman 447. Sebagai doa buka akan dibawakan oleh Kenneth. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mau mempersiapkan Kenneth dan teman-teman Kenneth di Kebrium ini untuk nge-zoom, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bang Joshua, dan biarkanlah tidak ada kendala apapun jaringan yang kita akan mendengarkan firman-Mu, dan juga biar kita mengerti dan paham yang akan dijelaskan oleh Bang Joshua.
Dan juga ya Tuhan, curahkan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran Kenneth dan teman-teman Kenneth yang berada di Kerubium ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian secara langsung yang dibawakan oleh Rebecca. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Dia memberikan suka atas dosa dan duka. Dunia perlu hanyalah Dia. What the world needs is Jesus, just us of Him. What the world needs is Jesus, just a glimpse of Him. Here is all nothing but yes, take a what the world needs is Jesus, just a glimpse of Him. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian kedua melalui rekaman yang dibawakan oleh Matthew Simbolon. Saat ini kita akan doa kelompok, dan kita akan mendoakan satu yang lain, dan kelompok kita akan pilih dengan masing-masing. Untuk doa kelompok, di room 1, Miss minta tolong Kakak Dirdri untuk mengarahkan. Kelompok 2 nanti dengan Miss, dan kelompok 3 Miss minta tolong Bang Yosua untuk arahkan. Boleh ya? Oke, kita akan berdoa di kelompok doa kita. Oh ya, sorry Miss, lupa. Sebelumnya, ada yang ulang tahun ternyata dalam minggu ini.
hari Jumat kemarin ada Ibu Widuri yang berulang tahun. Jadi kita akan doakan dulu sama-sama ya, sebelum kita ke breakout room. Oke, kita berdoa. Tuhan yang di sorga, kami saat ini mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Widuri yang merupakan orang tua atau mama dari Phoebe dan Chloe. Bapa, kiranya Engkau memberkati supaya Ibu Widuri bisa terus ada dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan tambah-tambahkan dengan bertambahnya usia, beliau semakin menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Kiranya terus dimampukan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kasih Tuhan, begitu juga dalam tanggung jawab sebagai ibu dalam rumah maupun dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan. Mungkin ada juga keluarga atau saudara-saudara kami yang juga berulang tahun beberapa hari yang lalu atau bahkan hari ini. Kami mohon berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan berdoa di grup kita masing-masing. Selamat berdoa dan nanti jangan lupa untuk balik lagi ke main room setelah berdoa. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Oke, untuk pembawa renungan kita pada siang ini akan dibawakan oleh Miss Ridley sendiri. Oke, terima kasih Yosua. Selamat pagi yang di sebelah Indonesia Barat. Mana semua yang Indonesia Barat? Coba mana Saya, Miss. responnya? Saya. Selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih sudah join. Ya, ada Caitlin, Matthew, Kenneth, Caleb, Phoebe, Chloe, puji Tuhan. Kakak Diri juga, Teresa, banyak ya. Selamat siang. Teresa Jakarta Barat, Miss. Oke, selamat siang untuk yang di Indonesia Tengah dan Timur. Siapa aja tuh? Selamat siang, Miss. Selamat siang, Naomi. Ada siapa lagi nih? Ada Samuel ya di Papua, Jibril juga, dan Miss sendiri. Mungkin kalian bingung loh, kok jadi Miss Ridley yang bawain renungan? Di pengumumannya kan harusnya Miss Dayan ya.
Jadi memang sudah direncanakan Miss Dayan yang akan bawa renungan, tapi tadi malam ada perubahan dadakan karena Miss Dayan harus ada meeting dan kebetulan tempatnya itu nggak punya sinyal yang baik. Jadi dan pas di waktu weekly online worship juga. Jadi akhirnya Miss bersiap untuk menggantikan Miss Dayan. Nah, sebelum kita lanjut, Miss mau kita berdoa sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengar suara-Mu lewat pelajaran dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami dituntun Roh Kudus untuk mengerti dan berkati supaya tidak terhalang oleh jaringan yang buruk atau apapun itu, sehingga firman ini betul-betul dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat menolong kami untuk lebih mengerti maksud Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang sempat baca apa ya judul renungannya? Apa itu? Ayo. Apakah judul renungannya? Coba yang tahu boleh langsung jawab. Pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Good, thank you. Pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Oke, misalkan share screen ya. Wait. Aku nggak baca, Miss. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi judul renungan kita pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Kalian mungkin mikir, kok ini terus renungannya ya? Dari masuk semester, pelajaran-pelajarannya berhubungan dengan tanaman atau benih. Iya, benar, karena kita lagi bahas dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan hari ini sudah di topik tentang pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Dan firman Tuhan semakin sering diulang, akan semakin lebih dimengerti, dan semakin menolong kita untuk lebih kenal Tuhan ya. Nah, misalkan putar satu video tentang pertumbuhan benih bunga matahari sampai dia jadi benih lagi. Perhatikan ya. Maaf, Miss, mau kasih kecil ya.
Oke. Nah, dari video singkat ini kalian bisa lihat bahwa Tuhan memulainya dari kasih cuman bibit kecil. Nih, dari satu bibit bunga matahari. Siapa yang udah biasa makan biji bunga matahari? Siapa yang Teresa, Miss. Oh, Teresa. Teresa Miss. Oh, suka ya? Suka. Seneng ya makan biji bunga matahari. Miss. Nah, Miss, Ini- bahkan Teresa pernah makan namanya langsung dari bunganya, jadi dikupas dulu baru Oh. Teresa makan. Puji Tuhan, Teresa bisa langsung dari bunganya ya. Nah, dari yang kalian lihat tadi, kita akan pelajari beberapa hal dari pertumbuhan benih ya. Jadi kalian lihat dia dari biji, lama-lama dia mulai tumbuh tunasnya kecil, dia mulai berakar, makin berakar, keluarlah daunnya, kemudian mulai banyak bertambah daunnya, makin tinggi, makin besar batangnya, dan lihat akarnya di bawah juga makin banyak ya. Akarnya makin banyak di bawah, lalu lama-kelamaan tumbuhlah bunganya dari tertutup pelan-pelan sampai terbuka, sampai jadi cantik sekali. Di tengahnya ini ya, biji-bijinya mulai banyak. Dan perhatikan bahwa sebelum bijinya bisa diambil lagi, dia harus layu. Ya, dia harus layu, baru bisa kemudian diambil bijinya. Inilah siklus kehidupan bunga matahari ya. Khususnya yang kita ambil di sini biji bunga mataharinya. Nah, hari ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu pelajaran yang bisa kita dapat dari penaburan benih. Kalian boleh baca sama-sama ya. Yang pertama, alam ada di bawah pengendalian Tuhan. Kemudian kita harus bekerja sama dengan Allah. Anak-anak harus bertumbuh perlahan seperti benih. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kita perlu menanam di dekat air. Kematian benih dapat melambangkan pengorbanan Yesus. Dan kalau kalian bekerja di alam atau di ladang, itu akan membentuk karakter. Kemudian yang terakhir, Allah lah yang memelihara dan memberikan pertumbuhan. Mari kita lihat satu persatu ya. Oke. Paragraf pertama ini, Miss minta Caleb boleh bacakan bagian yang tebal. Yang Miss kasih tebal ini. Boleh, Caleb? Tolong bacakan yang bagian tebal. Di-unmute. Boleh di-unmute, Caleb? Oke. Oke. Ya. Allah ini dari mana nih? Dari hal ini, Tuhan pertumbuhkan pada musim yang tepat. Sebab ia tidak menentang pekerjaannya. Thank you, Caleb. Good job. Oke, jadi dari bacaan di kutipan yang pertama ini adalah semua yang kita lihat di alam itu di bawah pengendalian Tuhan. Kapan hujan turun, salju turun, musim panas, musim gugur, angin, dan tumbuhan, binatang, bintang di langit, ikan di laut, semuanya itu ada di dalam
pengendalian Tuhan. Itu di bawah pengendalian Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana tumbuhan tadi bertumbuh, itu ada di bawah pengendalian Tuhan. Dan karena mereka menurut pada undang-undang yang Tuhan sudah atur cara bertumbuhnya, maka tumbuhan itu bisa tumbuh. Jadi kalau seandainya tumbuhannya bikin aturan sendiri untuk bertumbuh, mereka nggak akan bisa bertumbuh. Ya, jadi apa yang kita lihat di sekitar kita, kenapa bisa bertumbuh, kenapa bisa berfungsi sebagaimana yang kita lihat, adalah karena mereka menurut kepada aturan yang sudah Tuhan atur untuk mereka. Jadi hal ini Tuhan pertumbuhkan pada musim yang tepat sebab Ia tidak menentang pekerjaannya. Jadi kenapa buah durian bisa bertumbuh pada musimnya? Karena mereka menurut aturan yang Tuhan kasih. Jadi kenapa manusia masih sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena manusia punya hak memilih, ya. Dan mereka kegagalan yang kita alami adalah karena kitanya yang tidak bisa. Oke. Kita yang tidak mau menurut sama Tuhan. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan Allah. Yang kedua ini Miss minta Phoebe. Phoebe, boleh bantu Miss baca bagian yang tebal. Yang bagian dikasih tebal ya. Silakan. Dalam segala sesuatu yang mengarah kepada pemberian makanan yang manusia terlihat pertemuan usaha ilahi dan manusia. Good. Bagian bawahnya? Kita mempunyai suatu bagian untuk dilakukan, tetapi kita harus mempunyai kuasa keilahian untuk bersatu dengan kita. Jika tidak usaha kita akan sia-sia. Good. Thank you, Phoebe. Ya, jadi kalau kalian lihat dalam segala sesuatu berhubungan dengan pemberian makanan kepada manusia, itu harus terlihat ada usaha ilahi dan manusia. Artinya kayak gimana, Miss? Nah, contoh nih, kalau waktu kalian mau makan jagung, kalau kalian Mama tidak ke pasar atau tidak ada yang tanam jagungnya, kalian akan dapat jagungnya nggak? Nggak akan bisa ya. Jagungnya nggak tiba-tiba udah ada di piring kan ya? Mana bisa, Miss? Iya, jadi segala sesuatu yang mengarah kepada pemberian makanan pada manusia akan terlihat adanya pertemuan usaha ilahi dan manusia. Tidak akan ada proses penuaian kalau tidak ada orang yang menabur, ya. Dan tanpa perkara-perkara yang telah disediakan Allah dalam kasih matahari, hujan, embun, awan, maka tidak akan ada pertumbuhan. Jadi dalam hal ini kita lihat manusia menabur, ya, manusia merawat, tetapi unsur-unsur yang menolong pertumbuhannya seperti sinar matahari, kemudian ada hujan, ada embun, ada awan, ada tanah, ada saat-saat unsur hara di dalam tanahnya itu ada di bawah pengendalian Tuhan. Jadi harus ada kerjasama. Dan bukan cuma dalam hal menanam ya, dalam hal pertumbuhan kerohanian kita juga demikian. Tuhan tidak akan langsung tiba-tiba buat kita jadi anak penurut. Ya, penurutan itu akan dilatih dari hari ke hari. Kita punya bagian untuk kita lakukan, yaitu kita berusaha untuk meminta pertolongan Tuhan ya. Jadi harus minta pertolongan Tuhan dan harus latihan membuat pilihan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Maka tidak akan sia-sia. Anak-anak harus bertumbuh perlahan seperti benih. Ini Miss minta siapa ya? Heaven Send, coba kita ganti-gantian. Sekarang laki-laki. Heaven Send, boleh bantu Miss baca lagi yang ini.
Dari Yang nomor anak-anak. satu. Dari Anak- anak-anak kecil sampai di Kristus. Anak-anak yang kecil dapat menjadi Kristen yang telah memperoleh pertumbuhan pengalaman sesuai dengan usianya. Inilah semua yang diharapkan Allah dari mereka. Mereka perlu dididik dalam perkara-perkara rohani. Dan orang tua harus memberikan kepada mereka setiap yang berguna untuk memungkinkan dapat membentuk tabiat dan yang serupa dengan tabiat Yesus. Oke, terima kasih, Vincent. Nah, kalau kalian lihat tadi dipercepat ya. Tadi yang kita lihat hanya dalam 2 menit lebih, itu aslinya tadi dibilang ada berapa puluh hari tadi ya, yang video tanaman bunga matahari tadi. Kalau nggak salah ada 73 atau 75 hari ya. Nah, jadi nggak cepet ya, itu lama. Tapi karena videonya dipercepat, dia cuma jadi 2 menit. Aslinya itu 75 hari. Nah, dalam pelajaran mengenai benih ini dikasih tahu juga bahwa anak-anak harus bertumbuh sesuai dengan perlahan-lahan, sesuai dengan usianya. Jadi kalian yang memang masih mau belajar membaca, mengenal angka, jangan terlalu memaksakan ya untuk harus tahu banyak, enggak. Tuhan menginginkan kalian untuk bertumbuh perlahan sesuai dengan usia kalian, dan khususnya dalam hal rohani ini tidak boleh dipaksakan ya. Hal rohani ini pun harus diajarkan dengan perlahan-lahan. Ya, waktu 75 hari itu lama ya, bukan cepat, itu 2 bulan lebih loh untuk seperti tadi. Nah, artinya kalian yang masih kelas 1 sampai yang SD, yang SMP, yang SMA, kalian punya pertumbuhan rohani akan beda-beda satu sama lain. Tetapi tidak boleh dipaksakan. Di sini dibilang Tuhan memang ingin supaya kita bisa memperoleh pertumbuhan pengalaman sesuai dengan usia. Jadi kalau kalian di usianya masih belajar untuk berdoa, masih belajar untuk baca Alkitab, tidak perlu dipaksakan untuk sesuatu yang lebih dari usia kalian ya. Dengan pertolongan Tuhan, kalian akan bertumbuh perlahan seperti benih ini yang bisa bertumbuh perlahan dan kuat. Kalau dipaksakan, sama seperti benih, kalau kita paksa dia bertumbuh tidak sesuai dengan umurnya, dia tidak akan bertahan ya. Jadi harus perlahan-lahan untuk dapat bertumbuh mencapai tabiat yang serupa dengan Yesus. Selanjutnya, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Nah, ini Miss minta lagi dari Kakak Diri, boleh? Boleh, Miss. Yang tebal lagi kah yang dibaca? Satu bagian ini di atas, satu paragraf. Oke. Setiap benih yang ditabur menghasilkan tuaian yang serupa. Begitulah pula dalam kehidupan umat manusia. Kita semua perlu menabur benih pengasihan, simpati, dan kasih, karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Semua tabiat yang mementingkan diri, cinta diri, membesarkan diri, perbuatan memanjakan diri, akan mengeluarkan tuaian yang serupa. Barang siapa yang hidup hanya bagi dirinya sendiri, berarti menabur bagi tubuh, dan dari nafsu tubuh ia akan menuai kejahatan. Terima kasih Kakak Diri. Ya, Miss lanjutkan. Setiap tindakan, setiap perkataan adalah satu benih yang akan mengeluarkan buah. Setiap perbuatan ramah tamah yang bijaksana menurut atau penyangkalan diri akan membawa hasil pada orang lain dan melalui mereka seterusnya kepada orang lain lagi. Demikianlah setiap tindakan dengki, kebencian, atau perselisihan adalah benih yang akan bertunas dalam. Minta maaf ini terpotong ya, bertunas dalam kejahatan. Nah, jadi kalau kalian baca di sini apa yang kalian lakukan itulah yang akan balik lagi kepada kalian ya. Jadi kalau kalian menabur benih simpati, kasih sama orang, akan datang saatnya itu menjadi berkat juga untuk kalian. Dan kalau yang kita tabur adalah mementingkan diri, membesarkan diri atau sombong, memanjakan diri, pada akhirnya itu akan menjadi
menuai kejahatan, ya. Jadi ingat baik-baik, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan itu benih, ya. Dan kalian yang menentukan benih apa yang akan tumbuh, apakah itu akan jadi benih baik, benih gandum, atau akan jadi benih lalang, ya. Jangan lupa bahwa siapa yang menabur nanti dia yang akan tuai itu, ya. Jadi pastikan kalian menabur benih-benih yang baik, ada simpati, ada kasih, ada kerendahan hati, itulah yang akan kalian dapatkan juga. Mungkin kalian pernah lihat video orang yang itu iklan Thailand kalau misalnya nggak salah ya. Jadi dia suka bantu orang yang lagi minta-minta uang, kemudian dia lihat ada bocor dari atas, dia taruh pot bunga yang bunganya udah kering, kemudian dia sering kasih makan ada anjing di jalan. Pernah lihat videonya? Pernah. Itu memang iklan ya, tapi kita bisa belajar hal baik dari situ, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan satu saat nanti bisa kita nikmati juga. Mungkin tidak kembali dalam bentuk uang, apa yang kita berikan dalam bentuk uang, mungkin baliknya bukan bentuk uang. Tapi kita akan merasa diberkati waktu kita lihat bagaimana itu menjadi berkat sama orang lain, ya. Ada ayat lain, Miss nggak sempat tambah di sini, dikatakan bahwa dalam memberi akan lebih berbahagia daripada menerima. Jadi kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati yang baik, dan diberikan kesempatan untuk menabur, ya. Jadi taburlah yang baik supaya kalian bisa menikmati yang baik juga. Menanam di dekat air. Oh, sebelum Miss lanjut, ada pertanyaan tadi dari Teresa, Miss, lalang itu apa? Lalang ini rumput, ya. Dia tidak ada manfaat. Kalau gandum ada manfaatnya. Kalau lalang tidak bermanfaat. Itu diumpamakan dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Oke, Miss lanjut ya. Menanam di dekat air. Apa artinya menanam di dekat air? Kalau kalian lihat tadi di videonya, pertama kali ketika benihnya ditanam, orangnya siram ya tanahnya, ya. Perhatikan kan? Nah, kalian juga yang udah biasa di kebun pasti perhatikan kan? Biasanya ada jadwal kalian menyiram, ya. Entah pagi atau sore, biasanya pasti tanaman itu perlu disiram. Kecuali sudah dekat dengan jalan air, dia nggak perlu disiram terus. Nah, di sini kita lihat bahwa menabur di segala tempat di mana terdapat air, berarti itu adalah anugerah Allah yang terus-menerus. Hal itu berarti memberi dimanapun pekerjaan Allah atau keperluan manusia menuntut pertolongan kita. Jadi artinya menanam di dekat air adalah sumber air hidup itu siapa? Di Alkitab bilang yang menjadi air hidup siapa? Yesus, akulah air hidup. Ya, dalam Alkitab bilang Yesus adalah air hidup. Jadi ketika kita menabur dekat dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana anugerah Tuhan bisa mengalir lewat kita, maka itu akan memberi banyak berkat bagi orang lain. Sama seperti air sungai, dia mengalir terus, nggak pernah balik kan, air sungai itu dia pasti ke bawah, nggak pernah naik ke atas. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu membuka kesempatan bagi Allah untuk menolong lebih banyak orang. Dan ini dibilang di sini tidak akan membawa kemiskinan. Kalau kita memberi kepada yang membutuhkan atau yang menuntut pertolongan kita, itu tidak akan membawa kemiskinan. Justru di sini dibilang orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya. Jadi bahkan Tuhan bisa melipat gandakan benih itu. Demikianlah dengan orang yang setia membagikan anugerah Allah. Oleh memberi, mereka menambah berkat-berkatnya. Tuhan Allah telah berjanji akan memberi persediaan yang cukup kepada mereka agar mereka dapat memberi terus-menerus. Kita udah belajar tadi benih,
perbuatan yang baik. Dan sekarang ketika kita tanam benih itu dekat air, artinya perbuatan-perbuatan kita itu terus mengalir sama orang lain, anugerah Tuhan mengalir lewat kita, maka kita juga di sini dibilang Tuhan sudah janji. Tuhan akan kasih juga cukup untuk kita. Kita nggak akan kekurangan ketika kita berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ya, kita lanjut. Poin terakhir, kematian benih dapat melambangkan pengorbanan Yesus. Artinya apa? Kalian lihat tadi benih yang mereka tanam itu tidak ada, sudah mati dulu ya. Bunganya baru bisa diambil bijinya. Benar nggak videonya tadi? Ya, jadi setiap benih yang bisa kita tanam adalah sudah melalui kematian lebih dulu. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Kristus menggambarkan pengorbanan dirinya bagi penebusan kita. Bagian paragraf terakhir ini, Miss minta siapa ya? Jibrel. Halo Jibrel, boleh bantu Miss baca? Apakah Jibrel memungkinkan untuk baca bagian yang bawah ini? Oke, mungkin belum bisa ya. Minta tolong Flynn. Flynn boleh? Apakah memungkinkan? Halo, Flynn. Oke. Sepertinya tidak juga. Oke, Diola sudah angkat tangan. Baiklah, Diola boleh bantu Miss? Silakan. Kematian benih dapat melambangkan pengorbanan Yesus. Mulai dari yang ini. Sorry, Kate. Diola boleh bantu Miss dari yang dikasih tebal. Sorry. Yang ini. Demikianlah. Demikianlah kematian Kristus akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, sesuai dengan hukum tumbuhan-tumbuhan. Kehidupan adalah hasil dari kematiannya. Dan semua orang yang ingin mengeluarkan buah sebagai pekerjaan-pekerjaan bersama Kristus harus terlebih dulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Oke, thank you Diola. Jadi di sini dibilang sama seperti Yesus harus mati dulu, kemudian Yesus dibangkitkan, barulah kita punya pengharapan tentang keselamatan itu. Demikian juga semua yang mau ikut Yesus supaya bisa mengeluarkan buah-buah yang baik dari hidupnya harus terlebih dahulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Artinya apa loh? Kok bisa mati terus hidup lagi? Gimana kalau sudah dikubur? Jadi di sini maksudnya bukan mati secara tubuh ya. Dalam karakter kita belajar untuk mengorbankan keinginan hati kita untuk apa yang Tuhan inginkan. Belajar untuk melawan kecenderungan hati kita yang berdosa. Kecenderungan hati kita yang berdosa itu adalah mementingkan diri, sombong, iri hati, dendam, marah sama orang. Itu semua ketika kita lawan, kita ubah dengan kasih, dengan kesabaran, kerendahan hati, itu bagian dari pengorbanan diri kita ya. Dan nanti setelah kita belajar untuk melawan keinginan daging kita yang jahat ini, barulah kita dapat dibantu untuk terus menghasilkan buah yang baik. Oke. Nah, ini beberapa poin terakhir. Bekerja di ladang atau di alam akan membentuk karakter kita. Tadi Miss sudah bilang ya, waktu kalian belajar untuk bersihkan rumput di tanaman, di kebun kalian, belajar untuk memilih benih yang baik, belajar untuk sabar nyiram tanamannya, tanpa kalian sadar setiap tindakan yang kalian lakukan ini membentuk tabiat kalian. Jadi lebih sabar, jadi belajar untuk tekun, belajar untuk memperhatikan ya. Jadi mungkin kelihatannya sepele waktu kalian kerja di kebun, tapi tanpa disadari setiap pekerjaan yang kalian lakukan itu dan setiap kali kalian melihat alam
itu akan memberikan kesempatan Tuhan berbicara kepada kalian dan membentuk tabiat kalian jadi lebih baik. Jadi berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah. Jadi Miss tahu di antara kalian sebagian besar sudah ada yang country living, sudah ada yang punya kebun, sering berkebun. Nggak apa-apa untuk yang belum, boleh mulai dari rumah, mungkin boleh dari tanaman-tanaman polybag ya mungkin ya. Atau hidroponik. Teresa udah pernah tanam jagung, Miss. Oke, atau mungkin yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Di sini dibilang berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah. Dan bukan hanya berkat secara fisik, tapi juga secara rohani, secara karakternya ya. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Khalik kita, Raja Sorga, dan ia masih tetap lebih memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Jadi Tuhan yang membantu benih biji matahari tadi bisa bertumbuh, Tuhan yang sama juga yang memelihara kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kita secara pribadi, baik itu tubuh fisik kita ataupun karakter kita. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia, penabur ilahi akan menanam dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Jadi jangan menutup kesempatan untuk Tuhan bekerja bagi kita ya. Ayat terakhir, Yohanes 12 ayat 24. Tadi siapa Diola sudah angkat tangan tadi ya. Tadi siapa lagi yang sudah angkat tangan? Oh, Rebecca. Rebecca sudah duluan ya tadi. Ya, silakan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke, thank you Rebecca. Jadi ayat Alkitabnya bilang, sama seperti biji gandum, kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia hanya akan jadi satu biji aja. Tapi kalau dia mati, dan dia dengan pertolongan Tuhan, dia perlahan-lahan bertumbuh, itu akan menghasilkan banyak buah. Dari satu benih tadi, kalian lihat biji bunga mataharinya, hanya satu benih yang ditanam. Tapi ketika dia jadi bunga, jadi banyak ya biji matahari yang kemudian bisa dipetik atau diambil dari bunganya. Jadi satu bunga matahari bisa menghasilkan banyak biji bunga matahari, Miss. Iya benar, terima kasih Teresa. Dan sama halnya dengan kita, kalau kita mau jadi seperti anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, kita perlu untuk belajar mati diri, mati dalam keinginan-keinginan pribadi kita, dan membiarkan Yesus bekerja lewat kita. Oke, sementara sebelum kita tutup renungan ini, Miss mau kita baca sama-sama, nggak usah di open mic, tetap mute aja, tapi kalian boleh baca lagi apa yang kita dapat hari ini ya. Yang pertama, alam ada di bawah pengendalian Tuhan. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan Allah. Yang ketiga, anak-anak harus bertumbuh perlahan seperti benih. Yang keempat, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Yang kelima, kita perlu menanam di dekat air. Kita perlu untuk terus berbagi supaya aliran berkat Tuhan tetap ada untuk kita dan untuk orang lain dan semakin banyak. Untuk yang ke-6, kematian benih dapat melambangkan pengorbanan Yesus. Yang ke-7, bekerja di ladang akan membentuk karakter kita. Dan yang terakhir, yang ke-8, Allah yang memelihara dan memberikan pertumbuhan. Yang pasti kita harus bekerja sama dengan Tuhan tadi ya. Jadi kiranya ini akan menolong kita semua untuk menjadi lebih baik dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Miss Ridley. Dan saat ini kita akan menutup acara kita, dan yang sebagai doa tutup akan dibawakan oleh
Mikana. Mikana, kemudian nanti Miss tutup ya. Oke. Silakan Mikana. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih saat ini kami telah menyelesaikan acara WOW kami. Terima kasih Engkau telah memimpin kami di sepanjang worship kami. Terima kasih pimpin kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak yang di sorga, kami menyambung doa dari Mikana. Tuhan tolong kami untuk seperti benih yang harus mati untuk bisa bertumbuh dan menjadi lebih banyak lagi. Bantu kami untuk melawan keinginan hati kami yang jahat, dan biarlah kami bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk terus bekerja sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami, dan bantu kami untuk terbiasa belajar dari alam, di mana Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Bapa, sepanjang hari ini kami mohon penyertaan-Mu. Berkati anak-anak ini dalam pertumbuhan pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir hari ini, biarlah penjagaan dan kasih Tuhan juga menjadi bagian mereka. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu, ajar kami juga untuk semakin menyadari kasih Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini acara kita. Tuhan memberkati.